Bayangkan menjadi orang yang tidak bisa berhenti memikirkannya. Hari ini kita akan membahas strategi utama yang akan menanamkan Anda dalam pikirannya, siang dan malam. Episode ini menjelaskan bagaimana tindakan spesifik dapat membuatnya sangat terkesan, membuat Anda menjadi karakter utama dalam mimpinya. Mari kita selami. 1. Menantang dengan cara yang menyenangkan. Bayangkan Anda sedang berada di kedai kopi, dan barista menanyakan nama Anda. Alih-alih menyebutkannya, Anda malah menjawab, "Tebak." Tindakan kecil berupa tantangan yang menyenangkan ini bisa mengubah interaksi yang biasa saja menjadi interaksi yang tak terlupakan. Itulah kekuatan dari tantangan yang menyenangkan. Wanita tertarik pada pria yang dapat membuat mereka tetap waspada. Ini bukan tentang menjadi sulit atau argumentatif, ini tentang menciptakan interaksi yang dinamis dan menarik yang jauh dari membosankan. Anggap saja sebagai pertandingan tenis mental di mana Anda terus-menerus melambungkan bola kembali ke lapangannya, membuatnya tetap terlibat dan tertarik. Anda bisa menggodanya dengan bercanda tentang pesanan kopinya, menantangnya untuk mencoba sesuatu yang baru. Atau mungkin Anda mengubah pertanyaan sederhana menjadi permainan tebak-tebakan yang menyenangkan. Kuncinya adalah untuk menjaga agar segala sesuatunya tetap ringan dan menyenangkan. Jangan pernah masuk ke wilayah yang mungkin membuatnya tidak nyaman. Pendekatan ini berhasil karena memanfaatkan sensasi pengejaran. Dengan menjadi sedikit tidak terduga dan menantang, Anda memberikan latihan yang menyenangkan bagi otaknya. Dia akan terus memikirkan interaksi Anda lama setelah interaksi itu berakhir, mencoba memberikan balasan yang jenaka atau bertanya-tanya apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Ingat, tujuannya bukan untuk mengakali atau mengintimidasi, tetapi untuk menciptakan percikan semangat. Jadi, silakan saja, sesekali berikan tantangan yang menyenangkan. Anda mungkin akan mendapati bahwa Anda telah memberinya sesuatu untuk membuatnya tersenyum setelah percakapan Anda berakhir. 2. Jadilah misterius. Bayangkan ini, Anda sedang berada di sebuah pesta, berbagi cerita dengan sebuah kelompok. Ketika tiba giliran Anda mulai menceritakan kisah yang menarik, tetapi saat Anda mencapai klimaks, Anda berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum nakal, "Sebenarnya, saya akan menyimpan bagian akhir cerita untuk lain waktu." Inilah, teman-teman, seni menjadi misterius. Misteri seperti magnet bagi pikiran manusia. Kita secara alami adalah makhluk yang ingin tahu, selalu berusaha mengisi kekosongan dan memecahkan teka-teki. Dengan mempertahankan suasana misteri, pada dasarnya Anda mengubah diri Anda menjadi teka-teki yang menarik yang ingin dipecahkannya. Tetapi menjadi misterius bukan berarti menyendiri atau tidak responsif. Ini adalah tentang memilih dengan hati-hati apa yang Anda ungkapkan dan kapan. Ceritakan cukup banyak untuk menarik minatnya, tetapi tahan diri Anda untuk membuatnya ingin tahu lebih banyak. Mungkin Anda menyebutkan hobi yang unik tetapi tidak menjelaskan secara detail, atau merujuk pada pengalaman hidup yang menarik tanpa menceritakan kisah lengkapnya. Pendekatan ini berhasil karena memicu imajinasinya. Ketika Anda tidak memberikan semua informasi, pikirannya mulai mengisi kekosongan, seringkali dengan cara yang jauh lebih menarik daripada kenyataan. Dia akan menemukan dirinya bertanya-tanya tentang Anda, menciptakan skenario dalam pikirannya tentang siapa Anda dan apa yang Anda lakukan. Kuncinya di sini adalah keseimbangan. Terlalu banyak misteri bisa membuat pasangan Anda terkesan tertutup atau tidak dapat dipercaya. Tujuannya adalah untuk menjadi seperti sebuah buku yang bagus, cukup terbuka untuk membuatnya tetap terlibat, tetapi selalu ada halaman lain yang bisa dibuka. Jadi, silakan saja dan biarkan sedikit imajinasi. Anda mungkin akan mendapati bahwa Anda telah memberinya banyak hal untuk diimpikan. 3. Buat dia tertawa. Mari kita atur suasana. Anda sedang dalam kencan pertama, dan suasana sedikit tegang. Tiba-tiba, Anda melakukan pengamatan yang cerdas tentang kemiripan pelayan yang luar biasa dengan selebriti terkenal. Dia tertawa terbahak-bahak,
ketegangan menghilang, dan begitu saja, Anda telah menciptakan momen kegembiraan bersama. Itulah, tuan-tuan, kekuatan humor. Tertawa lebih dari sekedar respons terhadap sesuatu yang lucu, itu adalah mekanisme ikatan yang kuat. Ketika Anda membuat seorang wanita tertawa, Anda tidak hanya menghiburnya, Anda menciptakan asosiasi positif dengan kehadiran Anda. Setiap tawa, cekikikan, atau tawa yang penuh adalah seperti simpanan kecil di ban kasih sayangnya. Namun, inilah masalahnya tentang humor. Humor tidak cocok untuk semua orang. Kuncinya adalah menemukan ciri khas Anda yang unik. Mungkin Anda hebat dalam permainan kata-kata yang jenaka, atau mungkin Anda memiliki bakat untuk membuat lelucon yang mencela diri sendiri dengan tepat. Apapun gaya Anda, keaslian adalah kuncinya. Lelucon yang dipaksakan atau one-liner yang sudah jadi sering kali gagal. Humor juga menunjukkan kecerdasan dan kesadaran sosial. Lelucon yang tepat waktu menunjukkan bahwa Anda dapat membaca situasi dan memahami nuansa sosial. Ini adalah tanda kecerdasan emosional yang menurut wanita sangat menarik. Tujuannya bukan untuk menjadi seorang pelawak. Ini adalah tentang membawa keceriaan dan kegembiraan dalam interaksi Anda. Seorang wanita yang mengasosiasikan Anda dengan tawa dan saat-saat yang menyenangkan kemungkinan besar akan terus memikirkan Anda lama setelah lelucon berakhir. Jadi, jangan takut untuk mengibarkan bendera lucu Anda. Tertawa yang baik bisa menjadi langkah pertama untuk menangkap hati dan pikirannya. 4. Kuasai seni merayu. Bayangkan Anda sedang berada di pasar petani yang ramai. Anda melihat seorang wanita yang menarik sedang memeriksa sekeranjang apel. Anda mendekat dan dengan santai berkata, "Saya yakin saya bisa menebak jenis apel kesukaan Anda." Wanita itu terlihat tertarik. Anda baru saja membuka pintu untuk menggoda, teman. Menggoda itu seperti sebuah tarian, membutuhkan ritme, waktu, dan sentuhan ringan. Ini bukan tentang gerakan yang megah atau kalimat basa-basi. Sebaliknya, ini adalah tentang menciptakan percikan intrik dan ketertarikan melalui interaksi yang halus dan menyenangkan. Kunci untuk menggoda yang efektif adalah menjaganya tetap ringan dan menyenangkan. Alis yang terangkat, senyuman penuh pengertian, atau godaan yang lembut seringkali lebih efektif daripada rayuan yang terang-terangan. Ini adalah tentang menciptakan dunia pribadi di antara Anda berdua, bahkan di ruangan yang ramai. Namun, menggoda bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, ini juga tentang bahasa tubuh. Mempertahankan kontak mata sedetik lebih lama dari yang diperlukan, menatap postur tubuhnya, atau mencari alasan untuk melakukan sentuhan ringan dan santai, seperti sentuhan singkat di lengan selama percakapan, semuanya bisa mengirimkan sinyal genit yang kuat. Tujuan dari menggoda tidak selalu untuk membuat penaklukan langsung. Ini adalah tentang menanam benih ketertarikan yang dapat tumbuh seiring waktu. Rayuan yang dilakukan dengan baik akan membuat dia berpikir tentang Anda lama setelah interaksi berakhir, mengulang kata-kata dan tindakan Anda dalam pikirannya. Jadi, silakan saja, ambil risiko yang menyenangkan. Apel di pasar petani bisa menjadi awal dari rayuan lezat yang membuatnya terus memimpikan Anda selama berhari-hari. 5. Jadilah pembicara yang baik. Bayangkan ini, Anda sedang berada di sebuah pesta makan malam, dikelilingi oleh orang-orang yang menarik. Tiba-tiba, Anda menemukan diri Anda terlibat dalam percakapan dengan seorang wanita yang menawan. Ruangan itu memudar saat Anda mendiskusikan segala sesuatu mulai dari fisika kuantum hingga kecintaan Anda pada film ET yang tidak jelas. Jam berlalu seperti menit. Itulah, tuan-tuan, kekuatan menjadi pembicara yang baik. Menjadi pembicara yang hebat bukanlah tentang mendominasi diskusi atau memamerkan pengetahuan Anda. Ini adalah tentang menciptakan dialog yang menarik, menstimulasi, dan berkesan. Ini adalah tentang mengajukan pertanyaan yang bijaksana, mendengarkan secara aktif, dan menyumbangkan wawasan yang bermakna. Salah satu aspek kunci dari percakapan yang baik adalah keserbagunaan.
Dapatkah Anda mendiskusikan berita politik terbaru semudah Anda mengobrol tentang reality show? Dapatkah Anda menyelidiki pertanyaan filosofis yang mendalam dan kemudian dengan mulus beralih ke olok-olok ringan? Kemampuan untuk menavigasi topik yang berbeda ini menunjukkan kelincahan intelektual yang menurut banyak wanita sangat menarik. Percakapan yang baik adalah percakapan dua arah. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda membuat orang lain merasa. Apakah Anda membuatnya merasa didengar? Apakah Anda menunjukkan ketertarikan yang tulus pada pikiran dan pendapatnya? Ini adalah ciri-ciri pembicara yang benar-benar hebat. Berikut ini adalah tip profesional. Selalu biarkan beberapa benang percakapan menggantung. Sebutkan buku menarik yang sedang Anda baca atau pengalaman menarik yang Anda alami, tetapi jangan ceritakan keseluruhan kisahnya. Hal ini akan memberinya alasan untuk berbicara dengan Anda lagi, untuk melanjutkan pembicaraan Anda. Jadi, pertajamlah kemampuan percakapan Anda. Seorang wanita yang terstimulasi secara intelektual oleh diskusi Anda akan menemukan pikirannya mengembara kembali kepada Anda, bersemangat untuk percakapan menarik berikutnya. 6. Jadilah pendengar yang aktif. Mari kita lukiskan, Anda sedang berada di sebuah kafe yang ramai, duduk di seberang seorang wanita yang dengan penuh semangat berbagi cerita tentang petualangannya baru-baru ini. Alih-alih hanya mengangguk-angguk atau menunggu giliran Anda untuk berbicara, Anda sepenuhnya terlibat. Mata Anda terfokus padanya, Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, dan Anda bereaksi dengan tulus terhadap suka duka kisahnya. Ini, tuan-tuan, adalah mendengarkan aktif dalam tindakan. Mendengarkan secara aktif lebih dari sekadar mendengar kata-kata, ini adalah tentang benar-benar memahami dan terlibat dengan apa yang dikatakan. Ini adalah keterampilan yang dapat membuat Anda berbeda di dunia di mana semua orang tampaknya menunggu giliran untuk berbicara. Ketika Anda mendengarkan secara aktif, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai pikiran, pengalaman, dan emosinya. Tapi bagaimana Anda menjadi pendengar yang aktif? Mulailah dengan memberikan perhatian penuh. Letakkan ponsel Anda, pertahankan kontak mata, dan gunakan isyarat nonverbal seperti mengangguk atau mencondongkan tubuh sedikit untuk menunjukkan bahwa Anda terlibat. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa Anda tidak hanya mendengarkan kata-katanya, tetapi juga memproses dan peduli dengan apa yang dia katakan. Salah satu teknik yang ampuh adalah sesekali meringkas apa yang dikatakannya. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda telah memperhatikan, tetapi juga memberinya kesempatan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman. Hal ini seperti memegang cermin untuk pikirannya, membuatnya merasa benar-benar didengar dan dimengerti. Mendengarkan secara aktif bukan berarti hanya diam saja. Ini adalah tentang berkontribusi pada percakapan dengan cara yang menunjukkan bahwa Anda sepenuhnya hadir dan tertarik. Pertanyaan yang tepat seperti, "Itu pasti sangat menantang," atau "Bagaimana perasaan Anda?" dapat memperdalam percakapan dan memperkuat hubungan Anda. Dengan menjadi pendengar yang aktif, Anda menciptakan ruang yang aman baginya untuk mengekspresikan dirinya. Dan percayalah, seorang wanita yang merasa benar-benar didengar dan dipahami akan menemukan pikirannya melayang kembali kepada Anda lama setelah percakapan berakhir. 7. Pujilah dia secara unik. Bayangkan Anda berada di sebuah pembukaan galeri seni. Anda melihat seorang wanita yang kehadirannya menarik perhatian Anda. Alih-alih menggunakan kata-kata umum, "Kamu terlihat cantik," Anda mendekatinya dan berkata, "Cara Anda mengamati lukisan itu, jelas sekali Anda memiliki apresiasi yang mendalam terhadap seni. Sangat menyegarkan untuk dilihat." Boom! Anda baru saja menyampaikan pujian unik yang mungkin akan diingatnya lama setelah acara selesai. Pujian yang unik bagaikan permata langka di tengah lautan kerikil. Pujian ini menonjol karena melampaui permukaan dan menunjukkan bahwa Anda telah memperhatikan siapa dia, bukan hanya penampilannya. Pujian ini menunjukkan bahwa Anda melihatnya sebagai manusia seutuhnya, dengan minat, keterampilan, dan kualitas yang membuatnya unik.
Kunci untuk pujian unik yang hebat adalah kekhususan. Alih-alih mengatakan, "Kamu pintar," cobalah cara kamu menjelaskan topik yang rumit itu membuatnya sangat mudah dimengerti. Kamu memiliki bakat yang nyata untuk membuat konsep yang sulit menjadi mudah dipahami. Pujian seperti ini tidak hanya membuatnya merasa senang, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda menghargai pikiran dan kemampuannya. Keaslian sangat penting. Jangan membuat pujian hanya untuk mengesankan. Pujian yang paling berdampak adalah pujian yang datang dari tempat yang tulus. Mungkin Anda mengagumi cara dia menangani situasi yang penuh tekanan dengan anggun, atau mungkin selera humornya yang unik mencerahkan hari Anda. Apapun itu, beritahukan padanya. Berikut ini adalah saran profesional. Tindak lanjuti pujian Anda dengan sebuah pertanyaan. Hal ini akan mengubah pujian menjadi pembuka percakapan. Sebagai contoh, saya suka betapa bergairahnya Anda tentang isu-isu lingkungan. Apa yang pertama kali memicu ketertarikan Anda di bidang ini? Dengan menguasai seni pujian yang unik, Anda tidak hanya membuatnya merasa senang pada saat itu. Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda melihat dan menghargainya apa adanya. Dan itu, tuan-tuan, adalah sesuatu yang akan dia impikan lama setelah percakapan berakhir. 8. Berpakaianlah dengan tajam. Bayangkan ini, Anda masuk ke sebuah ruangan, dan semua orang menoleh. Bukan karena Anda mengenakan sesuatu yang mencolok atau keterlaluan, tetapi karena Anda memancarkan aura kepercayaan diri dan gaya yang tenang. Pakaian Anda sangat pas, kombinasi warna Anda tepat, dan setiap detail, mulai dari sepatu yang dipoles dengan baik hingga rambut Anda yang dipangkas rapi, menunjukkan perhatian dan kepedulian. Ini, tuan-tuan, adalah kekuatan berpakaian yang tajam. Berpakaian dengan baik bukan berarti mengikuti tren secara membabi buta atau menghabiskan banyak uang untuk label desainer. Ini adalah tentang memahami apa yang cocok untuk tipe tubuh Anda, warna kulit Anda, dan gaya pribadi Anda. Ini adalah tentang menampilkan versi terbaik dari diri Anda kepada dunia. Anggaplah pakaian Anda sebagai perkenalan tanpa suara. Bahkan sebelum Anda membuka mulut, pakaian Anda sudah menceritakan tentang siapa Anda. Apakah mereka mengatakan, "Saya peduli dengan detail dan bangga dengan penampilan saya," atau apakah mereka bergumam, "Saya hanya mengenakan apapun yang bersih"? Namun, inilah masalahnya, berpakaian secara tajam tidak berarti mengenakan setelan jas kemanapun Anda pergi. Ini berarti memilih pakaian yang pas, sesuai dengan acara, dan membuat Anda merasa percaya diri. Mungkin itu adalah kombinasi kaos dan celana jeans yang pas, atau mungkin blazer kasual di atas kemeja yang bersih. Kuncinya adalah untuk terlihat disengaja dan disatukan. Ingat, wanita memperhatikan detail. Kualitas sepatu Anda, kondisi kuku Anda, cara pakaian Anda, hal-hal kecil ini akan menciptakan kesan keseluruhan. Dengan memperhatikan detail-detail ini, Anda menunjukkan bahwa Anda peduli pada diri Anda sendiri dan, dengan demikian, Anda juga cenderung peduli pada orang lain. Jadi, luangkan waktu untuk mengkurasi lemari pakaian Anda. Berinvestasilah pada pakaian dasar yang berkualitas, pelajari warna dan gaya yang paling cocok untuk Anda, dan jangan takut untuk mengembangkan gaya unik Anda sendiri. Karena saat Anda terlihat menarik, Anda akan merasa nyaman, dan rasa percaya diri tersebut adalah sesuatu yang akan selalu diimpikannya setelah Anda meninggalkan ruangan. 9. Percaya diri dalam keheningan. Bayangkan skenario ini, Anda sedang berkencan, berjalan-jalan di taman setelah makan malam. Percakapan pun terhenti, dan alih-alih berebut mengisi keheningan dengan obrolan yang menegangkan, Anda hanya tersenyum, menikmati momen dan kebersamaan. Ini, tuan-tuan, adalah seni untuk percaya diri dalam keheningan. Di dunia kita yang serba cepat dan penuh kebisingan, kemampuan untuk merasa nyaman dengan keheningan adalah kualitas yang langka dan menarik. Hal ini menunjukkan tingkat keyakinan diri dan kematangan emosional yang menurut banyak orang sangat menarik.
Ketika Anda merasa nyaman dalam keheningan, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak memerlukan validasi eksternal atau hiburan yang terus-menerus. Anda puas dengan diri Anda sendiri. Pikirkan keheningan sebagai bumbu dalam resep interaksi. Jika digunakan dengan bijaksana, hal ini dapat meningkatkan cita rasa percakapan Anda, memberikan bobot pada kata-kata Anda dan memungkinkan momen-momen koneksi untuk bernapas dan memperdalam. Hal ini memberi Anda dan dia kesempatan untuk memproses pikiran dan perasaan, untuk sekadar hadir satu sama lain tanpa tekanan komunikasi yang konstan. Berikut ini adalah saran profesional. Lain kali, ketika Anda sedang berbicara, cobalah berhenti sejenak lebih lama dari biasanya sebelum menanggapi. Kesenyapan kecil ini dapat menambah penekanan pada kata-kata Anda dan menunjukkan bahwa Anda benar-benar mempertimbangkan apa yang telah dikatakan, bukan hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara. Percaya diri dalam keheningan bukan berarti diam sepanjang waktu. Ini adalah tentang merasa cukup nyaman dengan diri sendiri dan situasi untuk tidak takut pada saat-saat hening. Dan percayalah, seorang pria yang dapat menavigasi keheningan dengan anggun dan percaya diri adalah pria yang akan dipikirkannya lama setelah percakapan berakhir. 10. Biarkan dia menginginkan lebih. Bayangkan ini, Anda sedang berada di sebuah pesta, larut dalam percakapan dengan seorang wanita yang menarik. Kemistrinya sangat terasa, tawa mengalir, dan Anda berdua bersenang-senang. Kemudian, saat pesta mencapai puncaknya, Anda menatap matanya, tersenyum hangat, dan berkata, "Ini sungguh luar biasa, tetapi saya harus pergi. Aku harus bangun pagi-pagi sekali besok." Anda meninggalkannya dengan tatapan penuh perhatian dan janji untuk segera melanjutkan percakapan. Boom! Anda baru saja menguasai seni untuk membuatnya menginginkan lebih. Konsepnya sederhana, namun sangat kuat. Dengan mengakhiri interaksi dengan nada yang tinggi, ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, Anda menciptakan rasa antisipasi dan keinginan untuk pertemuan di masa depan. Ini seperti mengakhiri sebuah episode TV dengan sebuah klimaks. Dia akan sangat ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi ini bukan tentang bermain-main atau menjadi manipulatif. Ini adalah tentang memahami psikologi ketertarikan dan kekuatan antisipasi. Ketika Anda pergi dengan nada yang tinggi, Anda memastikan bahwa kesan terakhirnya terhadap Anda adalah kesan yang positif. Dia akan memutar ulang interaksi tersebut di dalam pikirannya, berfokus pada bagian-bagian terbaik dan menantikan waktu berikutnya. Teknik ini bekerja dalam berbagai situasi. Mungkin Anda mengirim teks yang jenaka tetapi tidak segera menanggapi balasannya. Atau mungkin Anda berbagi cerita yang menarik tetapi menyimpan akhir ceritanya untuk lain kali. Kuncinya adalah untuk selalu meninggalkan sedikit misteri, sebuah alasan baginya untuk ingin bertemu atau berbicara dengan Anda lagi. Hal ini harus terasa alami, tidak diperhitungkan. Tujuannya adalah untuk menghormati waktu dan batasan Anda sendiri sambil tetap mempertahankan suasana yang penuh intrik. Ini adalah tentang kualitas daripada kuantitas, membuat interaksi Anda bermakna dan berkesan daripada yang berkepanjangan dan berpotensi menjadi biasa. Jadi, lain kali jika Anda memiliki interaksi yang hebat, pertimbangkan untuk keluar dengan anggun selagi energinya masih tinggi. Tinggalkan dia dengan senyuman di wajahnya dan rasa ingin tahu tentang kapan dia akan bertemu dengan Anda lagi. Karena terkadang, kehadiran yang paling kuat adalah kehadiran yang tidak ada untuk sementara waktu, membuatnya bermimpi tentang pertemuan Anda berikutnya. Jadi, setelah Anda mengetahui cara menjadi pria yang tidak bisa berhenti dipikirkannya, apa langkah selanjutnya untuk Anda? Temukan lebih banyak lagi dengan memilih salah satu opsi di layar. Terima kasih telah menonton, silakan beri like, komentar, dan berlangganan untuk lebih banyak lagi.